فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Baca Iqbal, ayat yang ke-82. الذين قالوا إنا نصارى Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada ayat yang ke-82 dari surat Al-Maidah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Kalian pasti akan mendapati orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik min abadatil awsan, dari kalangan para penyembah berhala. Ini orang-orang yang paling besar permusuhannya kepada kaum mukminin, orang Yahudi dan para penyembah berhala. Di antara sebab besarnya kebencian orang Yahudi kepada kaum mukminin adalah dikarenakan keimanan mereka kepada Isa ibn Maryam dan juga Muhammad alaihi wassalatu wassalam, dan dikarenakan mereka berharap bahwasanya nabi yang terakhir itu akan keluar dari mereka. Namun ternyata keluarnya nabi terakhir adalah dari orang Arab yang sering mereka ancam untuk mereka perangi bersama dengan nabi yang terakhir nanti. Fa hasadahumul yahud, maka orang Yahudi pun hasad pada mereka, merasa iri karena keutamaan yang begitu besar terlepaskan dari mereka dan didapatkan oleh musuh mereka. Sehingga ini diantara alasan terbesar kenapa orang Yahudi paling besar permusuhannya kepada kaum mukminin dibandingkan yang lainnya. Karena mereka berharap Rasul yang terakhir itu keluar dari mereka. Namun ternyata keluarnya dari bangsa Arab, orang yang mereka musuhi. Dan juga dikarenakan kaum mukminin beriman dengan Nabi Isa, sementara mereka menganggap Isa adalah anak zina. Sehingga sudah beda sudut pandang dalam menilai Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Adapun orang-orang musyrikin, maka sebab kebencian mereka kepada kaum mukminin adalah karena tauhidnya mereka. Dan itu jelas bertentangan dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan agama mereka yang menuhankan dan beribadah kepada banyak Tuhan. Ada Lat, ada Uzza,
ada Manat, dan yang lain-lainnya. Sehingga ini alasan kebencian mereka. Mereka membenci karena kaum mukminin bertauhid. Karena kaum mukminin mencampakkan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengakui eksistensinya dan keberadaannya. Walaupun diibadahi, secara fakta di lapangan diibadahi. Namun oleh kaum mukminin tidak dianggap, tidak di. Sehingga ini yang menjadi dasar kenapa mereka menjadi orang yang paling benci dan paling besar permusuhannya kepada kaum mukminin, yaitu bisababi tauhidihim lillahi azza wa jalla fil ibadah, dengan sebab mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya mereka. Nah, sehingga mereka bersatu antara orang Yahudi dan juga orang musyrikin. Sebagaimana yang kita bahas kemarin. Mereka ini bersatu saling berloyalitas, ya. Orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel yang kafir-kafir ini, mereka kamu dapati loyalitasnya mereka kepada orang-orang yang musyrik, para penyembah berhala. Karena sama dari sisi besarnya kebencian mereka kepada kaum mukminin, sehingga kaum mukminin dianggap sebagai musuh bersama mereka. Waliyadzubillah. Wala tajidanna aqrabakum mawaddatan. Dan di sisi yang lain kamu akan mendapati yang paling dekat dengan kaum mukminin dekat bukan berarti bagian dari mereka. Ini dari sisi kebencian mereka dan permusuhan mereka tidak sebesar orang Yahudi dan orang musyrikin, itu saja. Bukan berarti dekat di sini teman baik, tidak. Semuanya tetap wajib dianggap sebagai musuh. Hanya saja mereka lebih dekat dibandingkan orang Yahudi dan musyrikin. Permusuhan mereka tidak sebesar permusuhan orang-orang Yahudi dan musyrikin. Kamu dapati yang paling dekat di antara mereka rasa sayangnya adalah lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, adalah alladzina qalu inna nasara, adalah orang-orang yang mengatakan bahwasanya kami adalah Nasara. Ini lebih dekat dibandingkan Yahudi. Dzalika bi anna minhum qissisin. Yang demikian alasannya kenapa mereka itu bisa lebih dekat, dikarenakan di antara mereka ada yang menjadi qissisin, ai ulama kibar. Ini para ulama, orang-orang yang punya ilmu. Ada para pendetanya. Dengan sebab ilmu yang ada pada mereka, sehingga mereka mengenal dan mengetahui kebenaran lebih dibandingkan yang lain. Ini alasan kenapa mereka lebih dekat kecintaannya kepada kaum mukminin. Karena mereka punya ilmu, sehingga mereka lebih kenal. Sebagaimana kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Karena mereka adalah qissisin, ai ulama kibar, punya ilmu. Sehingga mereka punya banyak data, lebih kenal dengan kaum mukminin, sehingga mereka lebih dekat kecintaannya dengan sebab mereka punya ilmu. Dan juga dikarenakan di tengah-tengah mereka waruhbanan, ada ubad, para ahli ibadah, ubad zuhad. Ini yang disebut dengan ruhban, ubad dan mutajarridin. Ada rahib-rahibnya. Nah, sehingga ini sebab yang kedua. Sehingga mereka itu tidak terlalu gandrung dengan dunia dibandingkan dengan orang-orang Yahudi yang rakus dengan dunia, sehingga untuk mendapatkannya rela mengorbankan apa saja. Sehingga kalau ahli ibadah, hati mereka itu lebih lembut. Meskipun ibadah mereka sesat. Mereka beribadah sebagiannya diantaranya tanpa ilmu. Nah, sehingga ini alasan kenapa di antara orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara itu lebih dekat kepada kaum mukminin. Karena mereka punya ilmu, ini dari kalangan ulamanya. Dan dikarenakan hati mereka lebih lembut, karena di antara mereka ada ahli
ibadah, ada rahibnya yang kerjanya hanya tahu beribadah saja, sehingga hatinya lebih gampang untuk dimasuki oleh kebenaran. Hatinya itu lebih lembut dibandingkan orang-orang Yahudi. Nah, lebih gampang untuk terpengaruh, lebih gampang untuk dimasuki oleh al-haq. Wa annahum la yastakbirun. Alasan yang ketiga, dan dikarenakan biasanya mereka ini tidak ada pada mereka kesombongan. Mereka tidak merasa lebih tinggi daripada orang lain, sehingga lebih gampang untuk didakwahi. Ini 3 alasan kenapa orang-orang Nasara dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dekat, lebih gampang untuk mencintai kaum mukminin. Yang pertama, karena di antara mereka ada qisisin. Yang kedua, dikarenakan di antara mereka ada ruhban. Dan yang ketiga, di antaranya karena mereka adalah orang-orang yang la yastakbirun, tidak merasa sombong. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, yaqulu ta'ala fi bayani aqrabi ta'ifataini ilal muslimin. Allah menjelaskan dalam ayat ini kelompok yang paling dekat dengan kaum muslimin, wa ila walayatihim wa mahabbatihim, dan yang paling dekat untuk mencintai dan membela mereka, wa ab'adahum min dzalik, dan siapa dari 2 kelompok itu yang paling jauh kecintaannya kepada kaum muslimin. Kata Allah, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Kamu akan dapati orang yang paling keras permusuhannya kepada orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang musyrik. Fa haula'i ta'ifatan 'alal itlaq a'zamun nasi mu'adatan lil Islam wal muslimin. Maka mereka ini, 2 kelompok ini secara mutlak, 2 kelompok ini secara mutlak ini, sebelum kita rinci di antara mereka mana yang lebih dekat, harus dipahami dulu bahwasanya 2 kelompok ini secara mutlak adalah orang yang paling besar permusuhannya seluruh dunia kepada Islam dan kaum muslimin. Siapa ini? Yahudi dan Nasrani. Ini harus dipahami dulu, agar jangan nanti muncul bayangan berarti kita mending dekat-dekat dengan orang apa ini? Nasrani. Jangan dipahami seperti itu. Fahami dulu bahwasanya 2 kelompok ini, mau yang terdekat nanti maupun yang lebih jauh, ini tetap dua-duanya adalah orang yang paling besar permusuhannya dibandingkan orang lain kepada kaum muslimin. Ini dulu. Sehingga batasannya yang mau dibahas ini yang paling bawah, yang paling jauh sebenarnya. Tapi mana yang paling mending? Bukan mana yang paling sebenarnya lebih dekat dengan siapa? Kaum mukminin, bukan. Dua-duanya tetap ini orang yang paling besar permusuhannya kepada siapa? Kaum muslimin. Hanya saja ingin ditimbang di antara mereka. Sehingga ini sebenarnya menimbang 2 yang paling apa ini? Buruk. 2 yang paling jahat. Paham ya? Ini agar kita jangan salah paham tentang ayat ini. Ayat ini menjelaskan tentang 2 kelompok yang paling jahat kepada Islam dan kaum muslimin. Baru nanti di antara mereka dibandingkan. Paham ya? Supaya jangan dianggap terlalu baik yang satunya ini. Ini perbandingan 2 kelompok yang paling jahat kepada Islam dan kaum muslimin, kata beliau. Secara mutlak. Nggak ada yang lebih jahat daripada mereka berdua ini yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perbandingannya ini adalah perbandingan di antara 2 kelompok yang paling apa? Jahat, yang paling jelek kepada Islam dan kaum mukminin. Paham ya? Sehingga di sini udah kita mantapkan akarnya. Jangan lepas dari situ. Fa'ulai ta'ifatani 'alal itlaq a'zamun nasi mu'adatan lil Islam wal muslimin wa aktsaruhum sa'yan fi isalid darar ilaihi. Dan kelompok yang paling banyak usahanya untuk menimpakan kemudaratan kepada kaum muslimin. Sudah, nggak ada yang lagi yang lebih parah daripada mereka ini. Yang paling ingin Islam hancur, yang paling ingin kaum muslimin itu dapat kemudaratan, 2 kelompok yang akan Allah sebutkan ini. Sudah. Wa dzalika li syiddati bughdihim lahum. Dan itu dengan sebab besarnya kebencian mereka, kepada kaum mukminin. Hum yang pertama itu kepada orang Yahudi dan orang musyrikin. Ini 2 kelompok. Yang paling besar permusuhannya kepada kaum mukminin. Wa hasadan, bagian wa hasadan, wa inadan wa kufra. Karena mereka melampaui batas, karena mereka hasad, mereka menentang dan mereka kafir. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara.
Dan kamu akan mendapati orang-orang yang paling dekat kecintaannya kepada orang yang beriman adalah orang-orang yang mengatakan kami adalah Nasara. Wa dzakara ta'ala lidzalika iddat asbab. Dan Allah menyebutkan untuk hal ini beberapa sebab. Sebab kenapa orang Nasara dianggap lebih dekat kecintaannya kepada kaum mukminin. Yang pertama, minha anna fihim kissisina wa ruhbanan. Dikarenakan di antara mereka terdapat kissisin dan ruhban. Ai ulama mutazahidina wa ubbadan fil sawami'i muta'abbidin. Terdapat ulama-ulama yang zuhud dan ahli ibadah di gereja-gereja mereka. Sawami' tempat ibadah mereka. Tempat-tempat ibadah mereka yang hanya beribadah saja. Wal ilmu ma'az zuhdi wa kadzalikal ibadah mimma yulattiful qulub. Mimma yaltuful qulub. Al-qalb. Dan ilmu bersamaan dengan kezuhudan ditambah juga dengan ibadah, ini adalah perkara yang melembutkan hati. Ilmu dan apa ini? Kezuhudan dan ibadah adalah perkara yang mampu melembutkan hati. Wa yuraqqiquhu, sama, melunakkan hati. Wa yuzilu anhu ma fihi minal jafa wal ghiddah. Dan yang bisa menghilangkan darinya sesuatu berupa kekakuan dan kekasaran dan kekerasan. Fa lidzalika la yujadu fihim ghildah al-yahud wa syiddatul musyrikin. Oleh karena itu tidak didapati pada diri mereka kekerasan orang-orang Yahudi dan kekakuan dan kekerasan orang-orang musyrikin. Ini siapa? Nasara. Wa minha diantaranya annahum la yastakbirun. Mereka bukan orang-orang yang sombong. Ai laisa fihim takabburun. Mereka tidak memiliki takabbur. Wala utuwun 'alal inqiyadi lil haq, dan penentangan untuk tunduk kepada kebenaran. Wa dzalika mujibun liqurbihim minal muslimin wa min mahabbatihim. Dan ini mengharuskan untuk mereka itu lebih dekat kepada kaum muslimin dan mencintai mereka. Fa innal mutawadhi' aqrab ilal khairi minal mustakbir. Dikarenakan orang yang tawadhu lebih dekat kepada kebaikan daripada orang yang sombong. Masih akan ada lanjutannya ya, kawan. Alasan kenapa mereka dianggap lebih dekat kecintaannya kepada kaum mukminin. Sehingga dari ayat ini sudah kita dapati 3 alasan kenapa orang-orang Nasara lebih dekat kecintaannya kepada kaum mukminin. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang ke-82 ini, yang pertama adalah bahwasanya orang yang paling besar permusuhannya kepada kaum mukminin adalah Yahudi dan orang-orang musyrikin. Orang yang paling besar permusuhannya kepada kaum mukminin adalah Yahudi dan musyrikin. Adalah Yahudi dan musyrikin. Orang yang paling besar permusuhannya kepada kaum mukminin adalah Yahud dan musyrikin. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu Yahuda wal ladzina asyraku. Orang Yahudi dengan sebab irinya mereka kepada kaum mukminin karena dapat nikmat Nabi yang terakhir. Orang-orang musyrikin dikarenakan kaum mukminin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya, ikhtilafu darajati adawah ghairil muslimin lil muslimin. Bertingkat-tingkatnya permusuhan orang-orang kafir kepada kaum muslimin, enggak sama. Bertingkat-tingkatnya permusuhan orang kafir kepada kaum muslimin. Tidak satu derajat, tidak satu tingkatan, masing-masing memiliki kebenciannya sendiri-sendiri kepada kaum mukminin. Di antara mereka ada yang syadid, ada yang asyad. Ada yang berikutnya, orang yang paling dekat kecintaannya kepada kaum mukminin adalah orang Nasara. Orang yang paling dekat kecintaannya kepada kaum mukminin adalah Nasara. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Faedah yang berikutnya,
Kamalu adlillah azza wa jalla. Sempurnanya keadilan Allah azza wa jalla. Sempurnanya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana ini diambil? Dari keterangan Allah tentang orang-orang Nasara, bahwasanya mereka itu lebih dekat kecintaannya kepada kaum mukminin. Padahal mereka itu orang kafir dan musuh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pun begitu, jika ada yang jika ada yang membuat penilaian bagus terhadap mereka, Allah sampaikan. Tidak ditutup-tutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Allah adil. Ketika ada yang bisa disebutkan yang bagus dari mereka, maka Allah sebutkan. Dari orang-orang apa ini? Dari orang Nasara. Nah, ini menunjukkan Allah itu adil dan sempurna keadilannya. Faedah yang berikutnya, keutamaan ilmu dan ibadah. Hatta ala ghairil muslimin. Keutamaan ilmu dan ibadah. Bahkan pada yang non-muslim sekalipun. Keutamaan ilmu dan ibadah. Bahkan kepada yang non-muslim sekalipun. Keutamaan ilmu dan ibadah. Bahkan sekalipun kepada yang non-muslim. Membuat mereka permusuhan tidak terlalu besar. Dan membuat mereka lebih dekat kecintaannya dibandingkan orang lain kepada kaum muslimin. Dengan sebab mereka punya ilmu dan ahli ibadah. Padahal di atas apa ini? Kekufuran. Tapi karena ada ilmunya dan karena ada ibadahnya, masih lebih mending dibandingkan yang nggak punya ilmu, yang nggak punya apa ini? Ibadah. Makanya dijadikan oleh Allah alasan. Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhban. Karena mereka punya qissisin dan punya ruhban. Faedah yang berikutnya, fadlu tawadu'. Keutamaan rendah hati. Bahkan bagi orang kafir sekalipun. Orang kafir yang tawadu' lebih mending dibandingkan, bukan lebih baik, lebih mending dibandingkan orang kafir yang sombong. Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Dan dikarenakan mereka tidak sombong, mereka rendah hati. Dan yang terakhir, al-kibru min asbabi raddil haq, bal huwal kibru bi'ainih. Kesombongan menjadi sebab seseorang menolak kebenaran dan menjauh darinya. Kesombongan menjadi sebab seseorang menolak kebenaran dan menjauh darinya. Bal huwal kibru bi'aini. Bahkan itulah sombong pada hakikatnya. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kata Rasulullah SAW, sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Artinya kesombongan adalah sebab utama seseorang menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan merendahkan siapa? Orang lain dan melecehkan orang lain. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Ini satu ayat tentang perbandingan antara orang-orang Yahudi, Nasara, dan juga orang-orang musyrikin dalam hal kedekatan kecintaan mereka kepada kaum mukminin. Dan ini sama sekali bukan pujian secara mutlak bagi mereka. Ini hanya pujian nisbi. Nah, hanya dari sebagian sudut pandang mereka semuanya adalah orang-orang yang kafir. Mereka adalah musuh-musuhnya Islam dan juga kaum muslimin. Namun di antara mereka ada yang lebih dekat dan lebih mending dibandingkan dengan sebagian yang lain. Itu saja. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Adapun ayat yang berikutnya, insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin.